Selamat pagi, Bapak Ibu di Zoom maupun di ruangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Christian, Pak Bugi. Pagi. Selamat pagi. Pagi juga Pak Hendy. Selamat pagi, pagi yang cerah, jiwa yang segar. Hari ini kita semangat lagi Bapak Ibu, walaupun sudah mulai libur dan sudah mulai cuti ya Bapak Ibu. Selamat datang kepada yang di ruangan. Ada Pak Dr. Desman. Selamat pagi, Pak Desman. Selamat pagi Pak Ibu Dr. Alfi. Selamat pagi, Ibu Dr. Alfi. Pak Dr. Syauki, selamat pagi Pak Dr. Syauki. Ibu Dr. Ode, selamat pagi Bu Ode. Bapak Dr. Arif, selamat pagi. Dan rekan-rekan yang lain di ruangan cukup banyak ya. Selamat pagi Prof. Fikron juga, selamat pagi. Sukses, semoga sudah sarapan semua ya. Selamat pagi Bu Oki, selamat pagi. Nah, baik Bapak Ibu. Di edisi spesial kali ini ya Prof. Bapak Ibu, kita edisi Morning Tea, edisi spesial. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah hadir di Morning Tea sebelumnya, di sesi Morning Tea kita mengadakan diskusi-diskusi santai sambil ngeteh, sambil ngopi juga boleh. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang lagi di ruangan, lagi di rumah, boleh sambil ngopi, boleh sambil ngeteh. Pak Desman boleh sambil ngeteh Pak? Bu Ria, minta tolong Pak Desman kopi atau teh Bu? Iya. Masa Pak manajer datang tidak disajikan kopi? Lama kopinya sebelah Pak. Aku ada semangat spesial. Ya, Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu yang sedang cuti, Bapak Ibu yang sedang di ruangan, sedang bekerja di kafe, sedang di kantor. Selamat menikmati diskusi pagi ini ya Bapak Ibu. Kita diskusinya santai. Tema diskusi kita hari ini adalah tentang hibah. Bapak Ibu, khususnya hibah penelitian yang sedang dibuka oleh Kemdikbudristek. Hibah penelitian BIMA. Di samping saya sudah ada narasumber utama kita, ada Pak Dr. Christian Harito. Selamat pagi Pak Christian. Selamat pagi. Pak Christian Harito ini adalah dokter lulusan dari University of Southampton, jurusan Teknik Material, betul ya Pak? Engineering Science. Engineering Science, Prof. Ibu. Pak Dr. Christian Harito juga sudah pernah mendapatkan hibah di tahun sebelumnya, tahun 2024, ya, Pak. 2025 ini ya Pak? 2025, tahun sebelumnya juga. Tahun sebelumnya juga, hibah yang didapatkan skemanya adalah penelitian fundamental dasar ya. Dan yang tahun ini, yang sebelumnya penelitian terapan ya, Bapak Ibu. Jadi akan ada sangat banyak insight yang tentunya akan dapat diterima oleh Bapak Ibu, yang akan dapat ya, membantu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mengajukan hibah. Kalau Bapak Ibu mau mengajukan hibahnya sebagai anggota, atau kalau ada Bapak Ibu dari PSDKU, ada Pak Aldiki. Selamat pagi Pak Aldiki. Nah, apabila Pagi, Pak Billy. pagi, boleh info-infonya nanti disebarkan ke rekan-rekan FM lain di Malang atau di PSDK lain. Di samping Pak Christian Harito ada Pak Ridwan Bugiansyah. Selamat pagi Pak Bugi. Pagi Pak. Pak Bugi ini adalah Section Head bidang Research Roadmap yang mengurus semua perhibahan, baik hibah internal maupun hibah eksternal di BINUS, Bapak Ibu. Yang akan memberikan banyak sekali masukan, tentunya banyak sekali insight dan banyak sekali bantuan untuk Bapak Ibu secara langsung. Kalau Bapak Ibu mau tanya ya, dan nanti kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Ya, mungkin kita langsung masuk sesi diskusi, tapi sebelum masuk sesi diskusi, mungkin enaknya ada sambil ada teh nih, Prof. Bapak Ibu ya. Karena tadi saya mengundang Bapak Ibu sambil ngeteh, saya juga kebetulan ada teh. Teh apa hari ini, Iga? Selamat pagi, Bu Iga. Tehnya apa hari ini mereknya, Bu? Saya koci, Pak. Teh poci, oh iya, iya. Langsung diimpor dari Cina ya? Sampai kita ngeteh, Bapak Ibu. Silakan Pak Christian, silakan Pak Bugi, tehnya dinikmati. Ada gulanya juga di sini, Pak Christian, jangan dimakan Bapak. Terus, teh tawar aja Pak kita. Sambil teh, Bapak Ibu, santai-santai dulu kita. Oh, ya. Iga tolong beliin 2 bungkus buat saya di rumah. Oke, Bapak Ibu. Nah, mungkin langsung kita masuk. Wah, langsung ada pertanyaan dari Pak Jajat ini. Nah, boleh Pak Jajat, siap. Nanti langsung dijawab oleh Pak Bugi dan tim. Tenang, Pak. Bapak Ibu, mungkin sebelum lanjut ke apa
diskusi teknis. Mungkin kita mendengar sedikit cerita dari Pak Christian, Pak. Boleh diceritain nggak, Pak? Apa sih topik Bapak yang tentang hibah tahun ini, tahun lalu, backgroundnya apa, manfaatnya apa, luarannya apa? Mungkin silakan, Pak. Oke, makasih Pak Billy. Ya, kalau untuk penelitian saya sedang berfokus ke riset prostetik dan ortotik. Oke. Apa prostetik dan Ortotik. Jadi Ortotik. kalau prostetik itu dia buat kayak jari palsu, tangan palsu, Hmm. kaki palsu yang di luar tubuh ya kalau saya. Hmm. Kalau dia ortotiknya juga itu buat jaga postur, tapi bukan yang implan yang di luar tubuh juga. Buat jaga postur, kalau posturnya nggak sesuai itu kita pakai ortotik supaya eh, normal gitu. Bentuknya gimana, bentuknya ortotik itu gimana, Pak? Kalau- Alat gitu yang dipakai di badan. Ya kalau misalnya kayak skoliosis gitu, kita Oh. pakai ya alat buat supaya ya mengkoreksi postur gitu. Tapi kalau ortotik yang saya buat itu buat kaki. Pakai kaki. Alatnya apa? Enggak mau. Iya, ya. Mungkin. Proses apa ortotik untuk kaki. Iya. Oke, terus berarti manfaatnya adalah untuk Nah, jadi kalau yang ortotik ini dari eh, kita kerja sama-sama klinik yang ada klinik di Bekasi. ini. Dia ada pasiennya tuh anak kecil. Anak kecil ini dia eh, ada kena penyakit lah ya gitu. Ada penyakit cerebral palsy. Jadi kakinya itu eh, biasanya jinjit terus gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan nanti kalau tumbuh dewasa kan tumbuhnya bisa salah arah gitu, karena jinjit terus. Jadi mesti dikoreksi pakai namanya ankle orthosis gitu. Buat supaya posturnya itu ya dikoreksi lah, nggak jinjit terus. Itu yang buat aku gitu. Kalau yang itu eh, saya dapat terapan itu yang terapan itu berapa? ya, terapan di tahun lalu. Kalau yang tahun ini saya dapat yang buat prosesis prosesis tangan palsu. Tangan palsu. Oke. Oke. Terus, nah, pertanyaan yang mungkin ditanya-tanya semua orang yang ingin mengajukan hibah, mungkin di ruangan ini juga bertanya, idenya dari mana sih, Pak? Apakah ide datang bersama partner tadi kan dari partner klinik ya? Idenya dari partner klinik, apa idenya dari Bapak lu cari partner klinik, atau partner klinik yang datang ke Bapak lu cerita masalahnya, atau gimana, Pak? Jadinya panjang sih cuman kayak dulu Sambil ngeteh patahnya banyak ini, Pak. iya iya. Jadi dari waktu awal saya pindah ke S2 dari industri. Awal itu kan direkrut sama oleh Prof. Kagi. Nah, ya background saya sebetulnya kan teknik material gitu ya. Saya bingung mau riset apa nih di S2 teknik industri kan. Di teknik industri ya sama teknik material mungkin ada beririsan sih, cuma ya kalau saya maksa riset teknik material ya mungkin bisa ya, cuma kan nggak nggak sesuai kebutuhan teknik industri gitu. Jadi dikasih masukan oleh Prof. Ferdi, kita nggak bisa nih maksa riset yang kita mau aja gitu, kita masih sesuai juga sama kebutuhan jurusan butuhnya apa. Jadi Prof. Ferdi kasih masukan gimana kalau ngembangin additive manufacturing aja, 3D printing. Itu ada sebagian materialnya, ada juga kaitan sama dari industri gitu kan. Nah habis itu oke, tadi 3D printing. Nah habis itu kan sebenarnya pertama kali saya coba 3D printing itu masih nuansanya masih material science sekali gitu. Waktu pertama kali saya apply buat hibah fundamental reguler, itu saya ditolak gitu. Ada terlalu teknik material. Iya kayaknya terlalu apa ya, terlalu dasar sekali gitu. Oh, terlalu dasar. Walaupun fundamental reguler mungkin dia gak mau yang dasar banget gitu. Oke. Terlalu apa ya, terlalu science nih ngomong mungkin ya, mungkin buat dari reviewernya nangkepnya kayak gitu. Nah habis itu ya di ya saya coba carilah gimana nih saya supaya bisa lebih keterapan gitu kan. Ya, kebetulan ada teman yang ngajakin gitu.
Siapa temannya Pak? Sebutin aja namanya. Dulu ada Tekno Medica ya dari Tekno Medica. ya dia buat alat kesehatan. Oke. Nah itu dia ngajakin hibah ke Dereka. Mereka, ya, ya. Ya, jadi eh ya untungnya itu ke Dereka fase 4 ya kalau sih Pak Ugi. Apa bedanya yang paling terakhir? Lima ya, lima. Paling Lima. terakhir itu mepet Gelombang mepet. ya. Gelombang. Oh, gelombang. Jadi udah waktunya udah Jadi tiga. waktunya udah mepet banget. Kita waktu itu pakai semuanya September kalau nggak salah. Deadline-nya di Desember. Ya untung makasih banyak dari Pak Ugi. Kalau nggak dibantu sama Pak Ugi mungkin udah nggak ada resepnya kali ini. Jadi ya kalau Teknik Medika itu dia buat alat kesehatan gitu kan. Jadi dia yang saya kan sampai yang oh ya saya pengen riset 3D printing. Oh ya kita juga ada kebutuhan nih katanya. Yang pengen bikin eh, jari palsu gitu ya. Jari palsu waktu itu pakai 3D scanning sama 3D printing. Kebetulan dia juga ditawarin sama Krereka ini ada eh, gelombang terakhir yang buka gitu kan. Oke. Mau gak? Ya udah kita kan nating tulus aja ya. Pak Bugi mau bantu gitu kan ya. Untungnya ya. Masa nggak dibantu, Masa nggak Pak? dibantu? Itu bantu buat Pak Christian mah. Minta bulan juga kita kasih. Jadi kan udah mepet-mepet gitu ya, udah tinggal fase yang terakhir itu jadi kita ngajuin untungnya diterima itu ke direkannya kan. Jadi ya udah kita dalemin aja di prosesnya sama ortosis ini gitu. Setelah itu jadi itu kan yang udah mulai ke jari prosesis itu kan ya. Nah setelah itu saya juga Teknomedika itu ada mitra kliniknya gitu. Oh, jadi dari industri ada mitra kliniknya. Iya, jadi Oke. kita ya lanjut ke sama mitra klinik. Dapatkan punya Bapak. Iya, Si iya. Teknomedika mitra yang membantu membuat produknya Bapak. Berarti langsung Iya. terus sekalian dua mitra itu ada ya. Teknomedika kayak mitra komersial lah kan Ah, iya. jualan produk alat kesehatan. Hmm, Kalau kliniknya itu usernya gitu. usernya. Jadi selain jari prosesis ada apa lagi yang bisa saya bantu gitu kan ke kliniknya. Ternyata banyak gitu. Katanya alat kesehatan itu 80% impor gitu. Jadi Oke. cuma 20% doang yang di Indonesia. Jadi ya kita masih bisa buat banyak gitu. Buat gantiin impor itu. Sebenarnya ini jauh lebih baik katanya dulu pas tahun 2010-an gitu ya. 95% impor. Jadi, ya Oh gitu. bagus lah Oke. 80%. Trennya udah lebih Oke. bagus gitu. Jadi di situ katanya bisa nggak di kiri? Oke. Jadi dibuat dua cetakan kan. Kalau di Indonesia seperti itu katanya gitu ya. Oh terus saya bilang saya ada 3D scanning gitu. Kenapa nggak di scan jari kanan, di mirror pakai software satu kali Iya, klik iya, dari betul. kiri kan? Jadi, Iya, iya. ya. Jadi saya pertama kali itu nawarin itu gitu. Oke. Jadi pakai 3D scanning, 3D printing buat jadi password sebelah kiri lah gitu. Kadang-kadang nggak cuma jari proses itu doang gitu. Ada juga yang tadi ya banyak ada tangan palsu, ada ya aku juga kita foto sosis juga Oke. banyak sekali yang bisa kita bikin. Oke, oke, oke. Mantap. Kalau dirangkum berarti kira-kira ada 6 Prof. Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Yang satu adalah minat dulu Bapak Ibu, keilmuan Bapak Ibu seperti yang tadi Pak Christian Harito bilang, minatnya, keinginannya dari material science, gitu. PhD-nya dari situ, apa engineering science.
Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu alignment dengan universitas dan jurusan Bapak Ibu. Kita punya namanya rencana strategis penelitian, kita punya roadmap penelitian program studi, seperti yang disampaikan Pak Christian Harito tadi. Topiknya disesuaikan dengan jurusan di mana tempat Bapak Ibu bernaung. Jadi, bidang Bapak Ibu disesuaikan dengan jurusan dan topik prioritas di jurusan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kalau Bapak Ibu tadi lihat ada peluang-peluang dari industri Bapak Ibu, banyak sekali peluang dari industri. Salah satunya dari PT Teknomedika yang digapai oleh Pak Christian Harito ya. Dari peluang industri, poin berikutnya adalah ternyata dari situ ada dukungan dari pemerintah berbentuk hibah. Ini yang buka adalah hibah Bima ya Bapak Ibu, penelitian dan pengabdian, dan juga ada beberapa hibah skema komersialisasi ya. Tapi nantinya tidak menutup kemungkinan ada banyak skema-skema lain Bapak Ibu yang dibuka, bukan cuma hibah dari pemerintah. Dan yang poin terakhir Bapak Ibu adalah tadi produknya dari industri dibiayai oleh pemerintah, tapi digunakan oleh masyarakat. Bapak Ibu datang dari masalah yang real di masyarakat, seperti yang dari cerita dari klinik tadi. Kliniknya memang ada masalah. Contoh tadi disampaikan ternyata 80% masih impor. Berarti kan ada masalah. Bapak Ibu masih bisa mengisi gap yang 80% masih banyak peluang untuk Bapak Ibu mengisi gap tersebut yang dimanfaatkan oleh Pak Christian Harito. Dan yang poin terakhirnya, ini benar-benar terakhir nih, Bapak Ibu. Poin terakhirnya adalah dari situ kesempatan muncul dan berkembang. Dari partner klinik tadi, satu produknya sudah ada, apa tadi, apa namanya Pak? Namanya yang tangan dari jari prostetik, terus ada sekarang lanjut ke tangan prostetik, kaki yang tadi apa? Iya, Ortosis. oh ya, ortosis, ya. Jadi kesempatannya masih banyak, peluangnya masih banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena Indonesia masih butuh peneliti-peneliti seperti Bapak Ibu. Banyak masalah-masalah di Indonesia ini yang bisa diselesaikan dengan keilmuan Bapak Ibu. Banyak support-support dari negara, banyak support-support dari BINUS yang bisa dimanfaatkan oleh Prof Bapak Ibu. Kesempatannya banyak Prof Bapak Ibu. Kalau Prof Bapak Ibu bingung, tenang saja. Kita punya Pak Buki. Bugi adalah jembatannya Prof Bapak Ibu nih. Pak Desman misalnya bingung, saya mau hibah apa ya? Pak Buki. Pak Haikal, selamat datang Pak Dr. Haikal. Pak Dr. Haikal misalnya bingung, skemanya apa, hibahnya cocoknya apa? Pak Bugi. Kita support lewat Pak Bugi. Enggak cuma Pak Bugi, maksudnya saya teteh support. Tapi yang paling mengerti Pak Bugi. Pak Bugi, mumpung lagi bicara soal skema-skema hibah, boleh mungkin diceritakan Pak, skema-skema hibah sekarang yang lagi buka tuh apa aja sih Pak? Oh, sambil Pak Bugi cerita mungkin sambil kita ngemil. Bu Miki boleh minta tolong cemilannya. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Prof, Bapak Ibu, selamat pagi Pak Desman, Pak Hekal, Bu Afi, Pak Syauki. Jadi untuk saat ini Pak Bril, kalau ditanya hibah apa yang sedang buka, hibah Bima itu sedang buka. Mbak Bima. Ini tuh program dari Kemdikti Saintek, program rutin tiap tahun ada. Saat ini skema yang dibuka sendiri sebenarnya ada untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun mungkin saya akan bahasnya untuk yang penelitian. Untuk yang penelitian sendiri ada dua jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Di penelitian dasar itu ada beberapa skema. Jadi dimulai dari penelitian dosen pemula. Ini tuh untuk dosen-dosen yang masih muda. Dosen pemula, Bapak Ibu. Iya. Syaratnya juga tidak terlalu berat. Yang penting adalah dosen dengan NIDM, kemudian JJA-nya maksimal lektor. Maksimal berarti Pak ya? Maksimalnya. Lektor kepala berarti nggak boleh dosen Lektor pemula? kepala nggak boleh dosen. Oke. Dan Sintaskor yang dilihat. Sintaskornya jadi kalau untuk bidang sosial humaniora maksimal 99. Kalau untuk bidang saintek maksimum 299. Jadi kalau udah lebih dari itu, meskipun JJA-nya lektor, tidak atau misalnya JJA-nya masih asisten ahli, itu udah nggak bisa ngajuin karena Sintaskornya sudah terlalu tinggi. Pak Christian nggak bisa ngajuin itu berarti ya Pak? Pak Christian udah nggak bisa, karena Pak Christian juga kan Sintaskornya tinggi. Oke. Kemudian luarannya sendiri kalau untuk yang penelitian dosen pemula, tidak terlalu berat, sebenarnya masih bisa di jurnal Sinta. Jurnal Sinta 1-2 ataupun jurnal Scopus. Oke.
Lalu kalau untuk yang selanjutnya ada skema fundamental reguler, ini baru yang sudah pengalaman, dosen-dosen yang sudah pengalaman mungkin bisa mengajukan. Ini persyaratannya adalah minimal S2 lektor, S2 lektor atau kalau untuk yang S3 tidak perlu jabatan fungsional. S3 tapi Tidak. tidak punya JJA bisa. S3 tanpa JJA bisa, Asal selama punya- punya NIDN. Asal punya DDN. Dan SITA skornya di atas 300 kalau untuk yang saintek, atau di atas 100 untuk yang sosial humaniora. Pak Christian kemarin ikut yang ini, fundamental reguler. Tahun ini ya. Oh, oke. Gimana Pak persaingannya lebih ketat apa enggak itu Pak? Iya. Hasil reviewnya gimana Pak? Kalau fundamental reguler, saya lihat sih banyak sekali yang daftar ya. Iya. Banyak yang daftar ya. Yang paling banyak yang daftar yang ini Pak. Kebetulan yang paling banyak fundamental reguler ini karena memang eh, tahun sebelumnya di tahun pendanaan tahun ini BINUS itu kan belum tidak diperkenankan mengajukan di dosen pemula. Nah, Jadi kebanyakan di fundamental reguler oke. karena memang tidak seberat terapan. Oke. Kalau selanjutnya kan tadi sudah ada yang dosen pemula, ada yang fundamental reguler. Nah, untuk Bapak Ibu yang di BGP dan di DRM ada skema khusus untuk pasca sarjana. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang membimbing mahasiswa yang sedang tesis atau disertasi, itu juga bisa diajukan pendanaannya. Jadi dananya dari Dikti nanti bisa membantu mahasiswa untuk menjalankan penelitian untuk tesis dan disertasinya. Pak Kris juga ini termasuk salah satu yang pernah dapat tesis magister. Jadi Pak Kris pernah mahasiswa bimbingannya ada. sharing ya Pak? Untuk yang tesis magister sendiri dananya 40 juta. Persyaratannya juga tadi hampir sama dengan yang fundamental, namun yang paling penting adalah memiliki mahasiswa yang home base-nya sama dengan dosen. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membimbingnya di universitas negeri, otomatis tidak bisa diajukan. Tapi kalau yang satu lagi adalah disertasi doktor, itu juga sama, luarannya minimal jurnal Sinta 1 atau 2 dan atau jurnal Scopus. Oke. Kemudian Satu aja itu Pak. ya, satu aja yang penting. Tesis magister dan disertasi doktor luarannya satu. Luarannya satu. Fundamental reguler juga satu, di dosen pemula juga satu. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung saya promosi mengajarkan hibah kita sendiri ya. Banyak Pak. Kalau secara dana dan luaran yang ditagih, sebenarnya Dikti ini lebih enak Bapak Ibu. Dananya lebih besar, luarannya yang ditagih juga cuma satu. Kan kalau dibandingkan PIB 40 juta, tapi yang ditagih 3 paper. Ini kalau Bapak Ibu yang mau ngajuin misalnya dosen pemula maksimal 50 juta, tapi yang ditagih kan satu jurnal. Tapi harus jurnal kalau yang Harus ini. jurnal. Nggak boleh conference, nggak boleh. Tidak boleh conference. Nggak boleh conference, Bapak Ibu kalau yang skema. Tapi ada tapinya lagi. Dananya tidak dipotong pajak kalau untuk yang terima Dikti. Karena berapapun yang diterima dari Dikti, kita salurkan full ke peneliti. Oke. Kemudian ada satu program lagi penelitian terapan. Penelitian terapan itu dibagi dua, luarannya model dan luarannya prototype. Oke. Kalau yang luarannya model maksimum dananya itu 250 juta. Dengan luarannya adalah model yang sudah diuji coba, didukung dengan dokumen feasibility study. Oke. Dan pendanaannya hanya bisa 1 tahun. Oke, itu model. Untuk yang model dan persyaratannya sebenarnya hampir sama, hanya yang beda Sinta skornya saja. Sinta skornya adalah kalau untuk yang sos minimal 300, saintek 600. Ada mitra yang akan menggunakan. Lalu untuk yang prototype ini sama, cuma bedanya maksimum dananya 500 juta. Lalu bisa didanai untuk 2 tahun. Jadi prototype jangka waktunya lebih panjang. Kira-kira gitu Pak Bril, untuk skema-skema yang sedang buka saat ini adalah skema-skema tersebut. Itu skema-skema penelitian berarti ya Pak? Iya betul. Kalau tadi Pak Christian Harito kan pernah dapat yang skema tesis magister ya Pak? Dapat berapa mahasiswa Pak? Nah, yang justru yang lucu ya pas pertama kali
yang saya ditolak yang reguler itu mahasiswa saya juga apply tesis magister. Sama Prof. Beda. Oh, Itu saya ini biar sama. beda juga. Oke, tapi Ya, mahasiswanya sama. mahasiswanya beda. Mahasiswa Oh, beda. iya. Nah, itu saya biarin mahasiswa saya bikin semua. Yang dari magister ini? Iya, Oh, oke. yang dia diterima, yang saya bikin sendiri ditolak. Ini Bapak harus bergumul sama mahasiswa Bapak. Jadi wah, jualan hebat juga dia. Oh, Tapi ya, yang lucunya, yang fundamental regular ini tahun-tahun tahun berikutnya ya, itu saya ini sama persis fundamental reguler saya jadiin tesis magister oh. diterima, tapi baru. Jadi tesis magister sebenarnya sih kayaknya sih lebih mudah ya. Oh, tuh Prof Bapak Ibu tesis magister. Baik Prof Bapak Ibu yang sedang atau yang telah menyelesaikan. Kalau sudah selesai nggak boleh Pak? Kalau yang sudah selesai saya boleh. Yang sedang kuliah S3 gitu, Prof Bapak Ibu boleh ngobrol ke promotornya, bilang mau mengajukan hibah dan namanya tesis Penelitian disertasi dokter. disertasi doktor begitu ya. Atau Bapak Ibu yang punya bimbingan S2, Pak Heka punya bimbingan S2 Pak? Belum ada. Sebentar lagi nih Insya kayaknya. Allah. Kalau punya Prof Bapak Ibu maka silakan diajukan karena tadi seperti kata Pak Christian itu proposal yang sama diajukan ke tesis magister diterima tapi ke penelitian fundamental ditolak gitu. Berarti mungkin kan penelitian fundamental saingannya lebih banyak gitu ya Prof Bapak Ibu. Gitu. Mantap Pak. Tadi kembali lagi temanya kan ada banyak tuh Pak. Ada disertasi doktor, ada penelitian tesis magister, fundamental. Nah, kalau kita kaitkan Prof Bapak Ibu sama yang tadi, proses pembuatan idenya tentu akan berbeda-beda untuk skema-skema itu ya. Misalnya kalau tadi yang penelitiannya yang perlu partner, apa namanya Pak Budi? Terapan. Berarti kan pematangan idenya harus bersama mitra ya, Prof Bapak Ibu harus punya mitranya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kepikiran ide, belum ketemu mitra, mungkin bisa masuk ke skema yang tadi ya, fundamental reguler ya. Ya, udah ada ide, mau pematangan ide, bisa masuk ke situ. Sama memperhatikan tadi syarat luarannya semua itu jurnal satu ya. Kecuali yang penelitian terapan. Kecuali terapan. Kalau yang penelitian terapan luarannya adalah dokumen visibility study. Visibility study, itu yang penelitian terapan. Baik yang model maupun berbentuk. Oke, gitu Bapak Ibu. Nah mungkin lanjut, misalnya Bapak Ibu pikiran saya udah mau bikin ide, saya mau bikin proposal. Nah saat pembuatan proposalnya itu apa saja sih yang harus diperhatikan? Apakah ketentuan administrasinya sebegitu penting? Hal administrasi apa aja yang kira-kira menjadi fokus penilaian oleh reviewer? Nah mungkin boleh Pak Bugi cerita sedikit tips-tips administratifnya gimana nih Pak Bugi? Oke, baik. Yang penting adalah pertama template. Di template itu kan ada ketentuan Bapak Ibu. Misal maksimal 300 kata untuk di abstrak. Lebih satu kata aja langsung ditolak. Atau misalnya di kata kunci dipisahkan pakai titik koma. Pakai koma itu bisa langsung ditolak. Ini udah kejadian dan memang kita ada rekodnya jadi proposal-proposal yang sebelumnya sudah diajukan ditolaknya kenapa ya salah satunya karena itu. Lalu misalnya di proposal diminta roadmap-nya 5 tahun, sedangkan kan memang kalau roadmap FM kita kan hanya 3 tahun, tetap kita harus sesuaikan lagi berarti roadmap FM-nya dibuat jadi 5 tahun dan dimasukkan di proposalnya. Kenapa? Karena memang di proposal dimintanya roadmap-nya itu 5 tahun. Oke. Jadi dan sebaiknya misalnya roadmap-nya tuh 2 tahun sebelumnya udah ngapain sih, lalu sekarang mau ngapain, 2 tahun ke depan nanti mau ngapain. Oke. Jadi dikti dan reviewer juga bisa melihat kan, ini menjalankan penelitian ini tuh sebelumnya udah ngapain dan nextnya mau ngapain. Lalu juga sitasi. Iya. Di proposal itu kan ada sitasinya. Dimintanya kan kalau di template itu adalah dengan sistem penomoran. Nah, jangan sampai salah, nggak pakai penomoran atau misalnya disitasinya sampai 16, tapi begitu dilihat di daftar pustakanya cuma 5. Formatnya IEEE ya? Iya. Oh, oke. Lalu, yang salah satu yang paling sering terjadi juga
di bagian metode itu ada diminta dijelaskan peran dan apa namanya kontribusi setiap anggota tim. Itu ada yang nggak masukin. Kontribusi tim penting tuh ya Pak. Tuh. Lalu juga konsistensi judul. Jadi kita ketika daftar pertama di Bima itu kita kan masukin judul. Nah nanti di template kita juga ngisi judul. Oh, harus sama. Harus sama. Nah kemarin itu ada beberapa proposal yang judul di Bima-nya apa, judul di proposalnya beda. Akhirnya Ditolak. langsung ditolak. Oke. Kira-kira sih itu yang paling sering tips and tricksnya. Terus juga kalau misalnya Bapak Ibu punya proposal nih, terus bingung secara substansi gimana ya, saya butuh diskusi. Kita kan ada RIG nih Bapak Ibu, bisa RIG. coba Bapak Ibu ajak diskusi RIG-nya. Salah satunya mungkin yang sering kalau di tim saya kan sering mengundang Prof Didit. Nah itu Prof Didit juga open tuh kalau ada yang mau diskusi. Kayak gitu sih Pak Pilih. Baik, kita punya support riset interest group per Bapak Ibu ya yang bisa dikontak oleh per Bapak Ibu. Silahkan kalau mau ada yang ditanya begitu. Kalau tadi kan tips dan trik dari Pak Bugi terkait dengan administratif ya Prof Bapak Ibu. Nah mungkin dari segi substansinya gimana di Pak Christian? Cara pembuatan introduction, metodenya. Soalnya kan terbatas ya Bapak Ibu. Saya metode paling banyak 1000 kata ya. Metode 1000 kata sama paling 1000 kata introduction ya. Introduction. Nah, Pak Christian kira-kira tips gimana sih caranya agar proposalnya efisien dan enak dibaca dan mudah diterima oleh reviewer? Pak, silakan Pak. Ya, kalau saya justru yang bagian paling pentingnya itu kan diminta mesti ada alur, Alur. ada bagian pembagian apa sih namanya yang beban ya bagian peran, kemudian ada roadmap. Nah itu perlu dijelaskan sejelas mungkin sih. Sejelas mungkin. Sejelas contohnya gimana Pak? Jadi saya pasti kan ada gambar itu, saya bikin gambarnya jelas, di paragrafnya juga menjelaskan itu gitu. Oh, jadi jangan cuma gambarnya aja. Cuma gambarnya aja. Oke. Tabel juga kalau di tabel jangan cuma tabelnya aja dijelasin. Jelasin. Oke. Itu kalau saya sih tipe to the point ya, jadi nggak ada banyak gambar lain selain yang penting-penting itu gitu. Oke, jangan terlalu banyak gambar berarti ya, Pak. Kalau saya yang gambar selain itu paling cuma nambah satu gitu, ada dua gitu. Kalau gambar-gambar data itu gimana Pak? Misalnya untuk mendukung introduction. Ya saya pasti tambahin itu, tapi Oke. paling cuma satu gitu ya. Itu. Oke. Tapi yang bagian penting itu saya jelaskan sedetail mungkin lah. Bagian penting sedetail mungkin. Kalau pembuatan introduction-nya gimana Pak alurnya? Biasanya kan orang bikin piramida terbalik ya Pak. Nah, Pak Christian ngalurnya gimana Pak? Oh ya, alurnya juga pasti dari latar belakang masalah yang paling utamanya dulu. Saya sih pasti bahas Indonesia gimana Kondisi gitu. Indonesia dulu berarti ya. Jadi awalnya kan saya kan yang tadi itu ya masih banyak nih yang impor gitu ya, alat kesehatan gitu. Begitu bagaimana disabilitas di Indonesia. Oke, domain, kondisi Ya. domainnya atau apa sih domain itu bahasa dulu. Konteks penelitiannya, Ya. objek penelitiannya. Konteksnya Ya, ya. Terus itu semuanya ada angka-angkanya gitu, ada data-datanya. Jadi wah, ini orang udah beneran baca nih kan gitu. itu tipsnya Bapak Ibu, angka, perlu banyak angka. Mungkin Bu Alfi yang di statistik udah biasa lihat angka ya Bu, taruh angka. Rekan-rekan yang lain, penelitian yang lain, apalagi yang baru mau coba penelitian dasar, penelitian fundamental, angka-angkanya di introduction kok Bapak Ibu. Nah, apalagi Pak Christian? Iya. Angka udah masuk. Penulisannya gimana? Kata-katanya gimana Pak? Apakah ya lebih baik panjang tapi jelas atau pendek-pendek tapi takutnya pendek-pendek malah makin tidak jelas gitu gimana Pak? Saya pernah coba dua tipe waktu di introduction gitu kan. Ada yang saya tulis rumusan masalahnya pakai poin-poin gitu. 1, 2, 3 gitu. Ada juga yang nggak pakai. Tapi itu yang mana Pak? Tapi itu nggak terlalu ngaruh. Nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Yang penting jelas. Yang jelas ya. Tapi terakhir saya selalu pakai yang itu yang poin-poin gitu. Yang poin-poin terakhir. Kayaknya lebih apa ya? Lebih pasti yang poin yang kita mau tuh tertangkap sama yang belakang. Iya. Daripada paragraf dia kan mungkin bisa interpretasinya beda gitu. Oke. Pak Christian reviewer penelitian Bima juga? Oh, bingung nggak? Bima nggak ya? Oke.
Berarti introduction tadi Bapak Ibu bentuknya poin-poin, jelas. Kalimatnya, apakah kalimatnya lebih bagus yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek, Pak? Kalau saya sih justru tipenya yang to the point semua ya. To the point. Ya, the point. Yang penting kena gitu ya. Nggak Mm, usah bertele-tele. Oke. Berikutnya, Bapak boleh literatur review. Iya. Gue tuh langsung metode. Langsung metode. Kalau metode gimana tuh, Pak? Apakah bagusnya penjelasan poin-poin atau bikin gambar terus penjelasan atau bikin apa? Gimana, Pak? Iya, kalau saya biasanya awalnya antara pembagian peran dulu, kalau enggak yang alur kerja dulu gitu ya, alur Oke. karakter. Iya. Saya pernah coba dua tipe itu, dua-duanya bagus sih. Oke. Jadi langsung kasih gambar, Kasih gambar. langsung jelasin. Oke. Gambarnya ini gambar metodenya berarti. Iya, antara gambar pembagian peran, ini ngapain aja nih, ngapain aja, atau dia alur penelitiannya, awal ngapain, sudah gitu bawahnya dijelasin. Pertama itu tahap pertama itu kita ngapain, Mm-mm. terus jadi jelas sampai terakhir kita dapat keluarannya. Itu keluarannya setelah kita melakukan beberapa tahapan ini. Itu probably Bu, dari awal berarti step-step awal pengumpulan data gitu ya Pak, pengumpulan data, analisis sampai akhir menghasilkan luaran. Iya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi yang penting runut dan jelas sama perannya tadi dalam bentuk gambar berarti perannya Pak atau gimana Pak? Oke, kalau saya kasih gambar. Oh, biar jelas, biar kelihatan jelas kontribusinya ya. Iya. Dalam tips Bapak Ibu, kontribusinya dalam bentuk gambar. Itu kontribusi gambar dalam bentuk gambar biasanya orang bikin seperti itu bikin tabel Pak Budi. Ada yang bikin tabel, ada yang bikin gambar. Cuman mungkin tipsnya dari Pak Face ini cukup baik karena kan ada keterbatasan 1.000 kata Bapak Ibu. Betul. Tapi kan kalau gambar dihitungnya paling satu kata. Ya. Kalau dipakai tadinya dengan peran itu dengan gambar, roadmap dengan gambar, alur dengan gambar, paling enggak 1.000 kata ini masih bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Betul, 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 Bapak Ibu. Terakhir setelah metode, Setelah metode, hasil yang diharapkan. hasil yang diharapkan. Nah, gimana tuh Pak kalau hasil yang diharapkan? Apakah metodenya Pak Kris gimana tuh? Menurut saya masih saya tulis ya luaran papernya itu biasa tuh langsung udah diidentifikasi nih mau kemana. Oh, langsung keluaran papernya mau kemana? Iya. Sejurnalnya apa? Ya, tapi kadang-kadang saya cari aman gitu. Oh. Ini atau jadi kan Gitu. ya wah minimal udah baca lah, oh ada yang Oke. mau ke sana gitu kan, Oke, oke. atau ke sini. Jadi Tapi nggak akan ditagih nggak Pak? nah, Tapi balik ke situ gimana? iya kan apa ya, karena ada atau itu. Oh. Jadi kalau satu ditolak ya ada di yang lain. Oke, oke. Itu tipsnya Bapak Ibu. Jadi luarannya bukan cuma papernya berapa, tapi papernya langsung judul papernya ya Pak? Enggak judul. Enggak judul. Nama jurnalnya Nama gitu. Langsung nama jurnalnya ya. Langsung nama jurnalnya kemana Bapak Ibu, Bapak Ibu. Kalau ada judul mungkin lebih bagus juga Pak. Jadi langsung estimasi luaran paper judulnya ini kan mungkin udah kekira dari judul apa? Judul proposalnya ya. Judulnya ini, targetnya jurnal ini, ya kan edisi ini mungkin. Mungkin kalau bisa gitu. Tapi ntar kalau dikira udah publish ya. Ya, ya, ya. Oke, itu tipsnya Bapak Ibu. Luarannya ini dibikin sejelas mungkin. Tujuannya mungkin biar reviewer saat lihat, oh ini udah tinggal selangkah lagi nih untuk bisa jadi produknya, jadi lebih preferable untuk didanai gitu. Jadi steps antara proposal Bapak Ibu sama luaran yang dihasilkan tuh udah kebayang oleh reviewer gitu. Yang dilakukan Pak Christian. Biar kalau Bapak Ibu sebagai reviewer kan juga melihatnya, ah ini dikit lagi sampai, ya udahlah saya kasih nilai tinggi biar diterima gitu. Nah, ini proposalnya bagus, dikit lagi udah mau selesai, udah mau kelihatan hasilnya. Dibandingkan yang idenya belum kelihatan, outputnya mau kayak gimana, bentuknya mau seperti apa gitu, Pak. Itu Pak Christian. Setelah result apa lagi? Jadwal. Nah, jadwal gimana Pak? Membuat jadwal. Ya, Kan jadwalnya agak mepet biasanya ya Pak. jadwal sih kalau ini kan saya sebenarnya walaupun mulainya nggak dari bulan Januari gitu. Saya plot tetap dari bulan 1 sampai bulan 12 gitu. Oke. Jadi ada yang misalnya udah dilakuin duluan, saya tulis juga apa-apa. Jadi kayak literatur review ya itu kan nggak perlu ada dana udah bisa dilakuin gitu ya. Ya itu saya tulis juga di situ gitu ya. Jadi plot dari bulan 1 sampai bulan 12. Apalagi sekarang kan udah bisa mulai dari awal-awal tahun ya.
Jadi ya Hmm. bisa lebih detail lagi, justru lebih bagus sih. Kalau saya biasa tuh kayak minimal kayak 10 kegiatan lah. 10 kegiatan di list waktu-waktunya dari Iya. bulan 1 sampai 12. Iya. Kalau yang udah dilakukan tadi, misalnya literatur review tetap di list di situ. Tetap di list ya. Masuk kayak bulan 1 gitu kan udah Hmm. bisa dilakukan. Oke, itu Bapak Ibu tips tambahan lagi. Kalau sudah dilakukan, nggak apa-apa dimasukin Bapak Ibu biar kelihatan alur besar dari proses penelitian Bapak Ibu seperti apa dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, Pak Christian. Apa lagi, Pak? Setelah itu apa lagi, Pak? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Ada tips khusus kalau daftar pustaka, Pak? Jumlahnya berapa atau apa? Daftar pustaka kan saya biasa belasan sampai 20 sekitar. Oh, 20-an ya? Iya, sekitar 20-an. Tapi kayaknya yang paling penting itu kita masih cantumkan paper kita sendiri gitu ya. Sebelumnya itu sebelumnya. yang relevan gitu. Oke, oke. Itu kalau nggak salah salah satu poin penilaian juga ya. Oke. Jadi eh, kalau ya sampai 5 ke atas tuh poin maksimum ya. Iya. Kalau ada Untuk paper sendiri. Oh gitu. Oh, harus mereferensikan paper sendiri. Betul. Walaupun penelitiannya fundamental. Iya, tetap. Karena kan yang dilihat tadi adalah keberlanjutan dari, atau misalnya ini soal keterbaruannya, atau misalnya ini udah pernah ngapain aja sih penelitinya, rekam jejak peneliti juga kan jadi apa namanya, jadi penilaian penting. Oke. Itu berapa Bapak Ibu yang dinilai juga ternyata adalah keberlanjutan. Jadi penelitian-penelitian Bapak Ibu yang relevan topiknya. Harus yang relevan dengan topik penelitian ini ya, Pak? Ya. Iya. Oke, yang relevan. Kalau paper-papernya tadi berapa? Minimal 5, maksimal 5 ya? Sebenarnya bisa berapa aja sih itu, ada sih di panduan itu ada poin penilaian-penilaiannya. Oke. Oh iya. Jangan, Pak. Mungkin tambahan lagi. Mungkin kalau misalnya ketua penelitinya gak ada relevan, anggotanya kalau ada yang relevan, Oh, ya. katanya setidaknya. Nah, setidaknya cari anggota yang mungkin ada singgungan. Oke, tips Bapak Ibu kalau ketuanya mungkin penelitiannya tidak terlalu relevan, anggotanya yang sangat relevan topik-topiknya ya. Oke. Setelah itu apa lagi Pak? Habis daftar pustaka, Nah, sudah sih itu RAB sebenarnya langsung isi di web. RAB itu anggaran ya. Anggaran. Tips-tips anggaran ada Pak Christian kalau untuk anggaran? Anggaran kita mesti detail. Harus detail ya. Iya. Detailnya sedetail apa nih? Detail apakah setiap sampai pembelian ATK, pulpen, kertas itu atau gimana? Saya sempat ada yang tulis pakai ATK gitu sih, tapi kayaknya itu kena potong. Oh. Udah saya detail yang beli pulpen apa sih. Oh, jadi nggak boleh ATK sebenarnya. Gitu ya, Pak. Itu sih saya lihat wah dipotong, wah. Ini kayak yang dipotong nih ATK jadi angkanya. Oke, mungkin dilihat karena ATK udah ada, harusnya udah ada pulpen gitu. Tapi kalau bahan gitu ya, saya biasanya usahakan sedetail mungkin yang apa yang di Tokped. Tapi jangan pasti sama soalnya kan nanti ada ongkir ya. Ongkir ya. Saya masukin plus ongkir sih biasa sih. Oke, jadi masukin harga plus ongkir. Iya. Kalau dilihat ini, wah ini angkanya ini udah detail gitu kan ya, namanya udah detail, angkanya juga bukan ngasal gitu. Kan kelihatan kan kayak wah ini orang nih serius nih. Udah siap mau ngerjain gitu langsung kan, daripada Betul. yang masih ngawang-ngawang gitu kan. Dibulatin nama dia nih, oh udah 5 juta aja gitu. Oh iya. Kayak masih kasar banget ya. Berarti itu Bapak Ibu tipsnya di rencana anggaran itu seakan-akan jadinya kalau dananya udah cair detik itu juga Bapak Ibu udah tahu mau belanjanya yang mana gitu, langsung keluar, dibandingin masih bingung ini saya mau belanjanya di mana ya, mau yang mana barangnya ya gitu, mau beli ke siapa ya gitu. Jadi tipsnya adalah udah tinggal beli gitu ya Pak ya, dananya ada dananya langsung tinggal beli langsung jalan penelitiannya. Oke, itu Tambahan juga Pak Billy. ya silakan Pak. Yang sering terjadi itu adalah nyusun anggaran tapi nggak sesuai dengan metode, nggak sesuai dengan jadwal. Itu akhirnya malah dipotong. Terus juga misalnya nih di metode mau survei tapi respondennya 300. Di proposal itu 300, cuma pas dianggarin 600. Itu pasti kan dipotong. Terus juga nggak sesuai dengan SBM, standar biaya masukan Kemenkeu. Jadi misalnya ada honor untuk petugas survei itu 8.000 per responden, dimasukinnya 25.000, itu otomatis
akan dipotong oleh review. Hmm. Jadi Oke. yang penting adalah itu tadi kesesuaian antara RAB, jadwal dan metode juga SBM itu harus diperhatikan. Itu Bapak Ibu, ada dua kesesuaian ya Bapak Ibu, kesesuaian internal, maksudnya kesesuaian antar komponen di proposal, metode dengan biaya, jadwal dengan biaya, ada kesesuaian itu, sama ada kesesuaian eksternal, maksudnya biaya yang Bapak Ibu masukkan dengan standar biaya masukan dari Kemenkeu. Standar biaya masukan itu standar biaya-biaya untuk eh, aktivitas-aktivitas, termasuk dalamnya ada aktivitas penelitian ya Bapak Ibu, termasuk responden tadi 8.000 ya per data gitu Bapak Ibu. Ada juga transport ya, Transport, misalnya transport di pesawat. dalam Nah, provinsi, dalam nah, kota, dari Jakarta ke Jogja maksimal hmm, berapa, itu ada semua. ada di situ standar SBM versi terbaru tahun berapa Pak? Tahun 2026 sudah ada PMK Tahun ini belum 2020. Iya, SBM untuk tahun 2026 itu sudah rilis dari Kemenkeu. Oke, SBM 2026 per Bapak Ibu nanti ntar akan dikirimkan ya. Mana kita dapat itu? Itu di Google ada Pak, bisa di search aja di Google SBM 2026 PMK nomor 32 tahun Oh, iya. 2025. Ada. Dan PMK nomor 32 Tahun 2025. 2020. Oh iya, oke. Silakan. Jadi silakan Bapak Ibu lihat biayanya, pastikan komponen biaya sesuai dengan yang ada di SBM itu. Dokumennya Oh, bisa. survei atau Survei atau narasumber. misalnya transport lokal dari Nah, di mana itu bisa. itu silakan disesuaikan ya, Pak Ibu. Terus dengar-dengar katanya komponen biaya udah boleh honor, Pak. Bener, Pak? Itu jangan dulu. Oh, jangan dulu. Itu belum resmi di proposal belum muncul, jadi sebaiknya jangan dimasukin dulu honor untuk tim peneliti. Oke. Tapi kalau misalnya honor untuk narasumber itu Hmm. memang diperbolehkan. Oke. Honor asisten, honor tenaga admin, honor Oke. petugas survei itu masih diperbolehkan. Kalau melibatkan mahasiswa itu maksudnya honor apa? Itu kalau mahasiswa harusnya nggak boleh dapat honor sih. Oh, gitu. Kecuali dia berperan sebagai administratif atau misalnya yang turun ke lapangan untuk survei, tapi tadi ada batasan-batasannya di SPM. Kalau dia sebagai ini pengolah data gitu boleh? Belum, nggak ada situ. Oh, nggak ada komponen pengolah data. Tapi kalau dia surveyor tadi boleh Boleh. komponen data. Pak Christian melibatkan mahasiswa juga, Pak? Iya, saya melibatkan mas Sebagai apa? Penulis atau author? yang ada sebagai administrasi. Oh, ada sebagai administrasi. Oke. Jadi itu berapa Pak Ibu kalau punya mahasiswa boleh dilibatkan dalam penelitian sebagai administrasi atau sebagai tadi koautor juga. Jadi biar biar tujuannya apa? Mahasiswa Bapak Ibu lebih kaya pengalamannya. Masa mahasiswa kerjanya duduk doang di kelas kan nggak bagus ya Pak. Mereka juga datang ke lapangan, survei, penelitian buat alat. Kalau di lab biasanya sama mahasiswa juga Pak. Bikin alatnya sama mahasiswa. Iya. Nah itu Pak, mahasiswanya happy kan Pak? Ya, lumayan lah. Cuma lumayan. Gak, kurang ya. Tapi kalau di traktir makan, Oh iya. Gitu berapa Bapak Ibu. Habis itu submit ke Web Bima terus tinggal tunggu ya Pak? Iya, tinggal tunggu approval dari Prof. Oke. Deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya 29 Desember pukul 3 sore. 29 Desember 3 sore ya Bapak Ibu. 29 itu hari apa? Selasa ya? Hari Senin. Hari Senin. Kebetulan Bapak Ibu 29 Desember itu ulang tahun Pak Buki. Jadi kado ulang tahun dari Bima untuk Pak Buki adalah deadline. Sehari sebelumnya kan Pak Kris. Oh, iya, Pak Kris hari sebelumnya tanggal 28. Ini kebetulan sengaja saya bawa yang ulang tahunnya di Desember deket-deket deadline biar hadiah buat mereka. Pak Kris tahun ini ngajuin lagi untuk tahun depan. jadi Apa Pak skemanya? ya terapan, ada PTM juga kayaknya mau Tesis magister. Oh, tesis magister ya. Terapan yang mana Pak? yang prototipe. Prototipe. Oke, lanjut lagi. Ya lanjutin yang dulu kan, tahun ini kan dapat fundamental reguler. Kita mau lanjut ke terapan gitu. Oh, itu yang tadi orto P. Yang tangan. Oh, dia tangan. Oh, iya. Oke, mantap Pak. Semoga diterima. Baik, Bapak Ibu, melihat waktu, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Buki sama Pak Christian sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Paling mau info aja, hari ini terakhir kita ada sesi RTT Clinics untuk yang riset dan pengabdian. Nanti jam 3 sore itu undangannya seharusnya sudah disebarkan.
Nanti kalau Prof Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut yang nggak terjawab misalnya di sini, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa masuk ke klinik itu. Kita sediakan memang untuk Prof Bapak Ibu konsultasi terkait proposal dan sebagainya. Itu Prof Bapak Ibu, jadi ada klinik. Kita buka klinik jam 3. Ini klinik terakhir ya, sebelum tanggal 9 itu ya, Klinik sebelum terakhir. tahun ini. Sebelum tanggal 29 ini klinik terakhir. Bapak Ibu yang mau konsultasi proposal, administratif, idenya seperti apa, konsepnya seperti apa, cara uploadnya gimana, skema apa yang sesuai, boleh hadir jam 3. Undangannya tadi sudah dikirim tadi pagi. Boleh cek email Edu dan ACID masing-masing, harusnya sudah masuk undangannya. Begitu. Ada lagi, Pak Bugi? Dari saya Pak Christian, silakan ada yang mau disampaikan? sudah cukup. Cukup. Mungkin berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya boleh ke tangan atau boleh tulis di chat. Sudah ada ya? Dari Pak Santa. Jaja. Untuk hibah penelitian dan pengabdian, apakah harus ada pertanyaan bagus nih Pak Jaja. Apakah harus ada form pengesahan? Kalau dulu kan ada hibah internal kita kan ada form pengesahan. Hibah eksternal apakah ada Pak Bugi? Kalau untuk yang Hibah Bima semua udah full online, jadi pengesahan dan approval semua sudah langsung di sistem. Oke, jadi tidak perlu lagi Kalau untuk yang kertas. penelitian, Yang penelitian ya. Yang penelitian tidak perlu lagi kertas halaman pengesahan, tinggal approvalnya via online. Dan tidak ada approval dekan ya? tidak ada approval dekan, Tidak ada. Approvalnya WR ya? langsung WR. Oke, itu Pak Jajat. Semoga menjawab Pak Jajat. Apakah ada pertanyaan lanjutan Pak Jajat? Oke, terima kasih Pak Bugi, Pak Brili. Sama-sama Pak Jajat. Berikutnya, apalagi Puri ada lagi? Di chat habis ya? Pak Haikal mau tanya silakan Pak. Simpel aja, tadi sudah mendengarkan penjelasannya. Mungkin lebih memudahkan buat kita. Terima kasih. Simpel aja, tadi sudah mendengarkan penjelasannya. Mungkin lebih memudahkan buat kita yang sedang buat proposal itu ada contoh yang sudah tepatnya enggak. Jadi kita nggak bersuka-ruka karena agak-agak bingung nih saya lihat masukin anggarannya di mana, seperti itu, kemudian bikin tabelnya seperti apa, yang kira-kira punya potensi pas lolos untuk lolos gitu. Jadi nggak gagal dari segi admin, karena kadang-kadang kan kita problemnya isi oke, tapi karena adminnya gagal juga. Kita terima kasih. Terima kasih Pak Haikal. Pak, itu kalau untuk contoh sih sebenarnya kita udah ada yang bisa kita share, tapi kebetulan punya salah satu RG kita, Prof Didit. Prof Didit sempat sampaikan bahwa silakan proposalnya nanti kalau memang mau dijadikan contoh, bisa hubungi kami, nanti akan kami kirimkan. Oh iya. Oke, berarti bisa dari proposalnya Prof Didit ya? Iya. Siap Pak, nanti ntar akan dibantu oleh Pak Budi ya. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain juga kalau butuh mungkin bisa langsung dikontak aja Pak Buginya, atau bisa langsung hadir nanti sore di klinik. Ya, klinik juga seperti Boleh Pak. Kliniknya online dan onsite Pak. Ya, Jadi online ada, mau onsite di sini. Bapak sampai sore di sini juga boleh Pak. Kita ada snack, ada kopi, ada teh di belakang, ada cemilan. Oke. Siap. Kalau mau nasi goreng kita ada, tapi bayar 25.000 Pak. Itu aja paling. Thank you Pak Eka. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Pak Desman. Oh ya Pak Manajer silakan Pak. Terima kasih. Dua pertanyaan. Oh dua, boleh Pak. Tadi kan ada ngomongin tentang pembuatan proposalnya. Nah, yang saya penasaran adalah apa yang terjadi setelah terima proposalnya. Tanggung jawab ke binusnya kayak gimana nih? Oke. Kita ngapain aja ke binusnya. Nah, sama yang kedua, ini kan target outputnya, ini minta tips sih. Ini kan target outputnya jurnal. Sedangkan kita tahu jurnal biasanya lama. Ini apa yang akan terjadi nih kalau misalnya kita ternyata kelamaan di jurnalnya nggak publish misalnya. Atau katakanlah udah set tapi nggak publish, nah itu. Thank you. Thank you Pak Desman. Pertanyaan pertama berarti tadi kewajiban kalau diterima ya Pak, kalau sudah diterima kewajiban tapi ke binusnya ya. Apakah ada yang perlu dilaporkan Pak Bugi apa atau seperti apa? Kalau kewajiban ke binusnya tentu menjalankan penelitiannya Pak Desman. Jadi sesuai dengan kegiatan, lalu nanti ada periode-periode kan, biasanya pasti ada periode pelaporan-pelaporan. Jadi mulai dari laporan kemajuan, kemudian nanti ada wajib ikut monef juga, monitoring. Jadi kita akan monitoring. Dan terakhir ada pelaporan akhir, juga luaran wajib dijaga. Oke. Maka semuanya pokoknya wajib untuk laporan kan tentu wajib dilaporkan. Kemudian untuk luaran wajib tercapai.
Nah, kalau menyambung ke pertanyaan kedua terkait luaran tadi, kalau misalnya jurnal kan lama. Jadi kalau dari Dikti itu, dia ada kasih waktu spare sampai dengan 1 tahun untuk nge-update terus luarannya. Jadi misalnya, uh, tapi di Januari sudah save date. Nah, nanti di Januari Bapak bisa update luaran, di Januari 2027-nya, Bapak bisa update luarannya, statusnya. Jadi yang tadinya masih under review, mau diupdate ke accepted, itu diperbolehkan dari Dikti. Jadi kalau dari Dikti sendiri memberikan spare 1 tahun, sebagai, agar luaran itu bisa tercapai. Jadi nggak dihitung hutang. Kalau lebih dari 1 tahun baru akan dihitung sebagai hutang yang mana akan berpengaruh ke pengajuan proposal ke depannya. Utang tuh harus bayar atau gimana? Hutang harus dibayar. Oh, tapi maksudnya nggak ada, misalnya kalau telat 1 hari denda 1%. Enggak, kalau luaran, khusus luaran enggak. Khusus luaran, oke. Jadi kalau luaran memang dari Dikti ngasih waktu spare lebih karena Dikti juga paham mungkin untuk jurnal-jurnal tertentu kan memang prosesnya lama. 1 tahun Pak grace period. Iya. Tanya lagi. Nah, maksudnya saya mau nanya lagi sih. Boleh, Jadi Pak. kalau misalnya dalam 1 tahun, misalnya di akhir Desembernya, ini kita perlu laporin kalau misalnya jurnal kita masih Iya, ada review aja. Di Desember ya otomatis luaran kan sesuai dengan keadaan saat itu aja. Tapi kan ada juga dokumen-dokumen lain seperti laporan akhirnya, Oke. terus juga ada surat pernyataan tanggung jawab belanja. Jadi kalau untuk Dikti, untuk penelitian khususnya laporannya itu sudah simpel, nggak perlu sampai dengan ngelaporin ke kwitansi-kwitansi. Cukup satu dokumen surat pernyataan tanggung jawab belanja, di situ semacam rekap. Jadi nanti direkap, untuk misalnya untuk pembelian bahan berapa, untuk analisis berapa, sewa peralatan berapa, kumpulan data berapa, dan luaran berapa. Kemudian ditanda tangan, udah sih itu aja. Terus juga ada yang terakhir dilaporkan adalah catatan harian. Jadi kan waktu mengisi jadwal, di proposal kan ada jadwal kegiatan, Pak. Nah, itu juga harus dibuktikan dengan catatan harian. Jadi misalnya di jadwal pertama itu tadi literatur review, buktinya sudah literatur review apa. Lalu misalnya pengambilan data, eh, survei misalnya, bukti surveinya mana. Tapi yang diminta sebenarnya nggak cuma bukan kwitansi doang. Jadi kalaupun misalnya nggak kwitansi diupload, itu boleh. Misalnya fotonya, foto melakukan surveinya diupload itu. Oh, foto aja boleh Pak? Foto boleh. Foto boleh Pak. Terus berarti yang untuk ke binusnya sendiri sebenarnya nggak ada yang kegiatan yang tambahan yang perlu kita lakuin ya, nggak ikutin Nggak yang ada. ada di Cuma ikutin yang ada dari timnya. Thank you. Oke, Sen, mau ditambahkan Pak dari segi substansinya mungkin? Ya. Luaran tadi atau apa? Kalau dari saya sendiri juga nggak pernah dalam setahun itu langsung udah publish ya. Oh. Saya selalu pasti under review gitu. Jadi untungnya dia kasih waktu kan sampai tahun depannya. Nah, tahun depannya itu kita update, misalkan sudah accepted atau sudah publish itu sudah diterima. Oh, itu Pak, aman Pak. Beda saya dapat informasi dari Pak Glory. Padahal dengar-dengar hari ini ulang tahun ya Pak? Selamat ulang tahun pada semangat. Yang dia berapa Pak? 25 ya? 17. 17. Terima kasih, selamat ulang tahun Pak Desman. Musika banyak sekali yang ulang tahun di Desember ini. Pak Heka juga Desember nyanyian. Enggak, November. Oh, udah deket Pak. Wah, ini kapan Pak? September. September. Oh, ini pada ber semua ulang tahunnya ya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Pak Desman, selamat ulang tahun. Mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh? Silakan. Bu Alfi, silakan Bu. Pak Christian, saya mau menanyakan tentang mitra ya, khususnya yang mitra kesehatan. Itu bagaimana cara ide kita sampai mereka mau kerjasama? Bagus tuh Bu Alfi. Gimana tuh Pak? Tips engage ke mitra. Ya, makasih Bu Alvin. Kalau mitra kesehatan yang saya sudah pernah pengalaman itu, kalau rumah sakit itu sulit. Ya, jadi saya carinya itu klinik. Oh, Klinik yang kecil atau mungkin tadi
yang PT perusahaan yang penjual alat kesehatannya gitu. Karena ya kalau rumah sakit itu ya sangat berbelit-belit lah kalau Iya, iya, saya ya. iya. Buat sampai dapat dia bisa keluarin surat kesediaan. Itu kan masih ada surat apa namanya Pak Ugi? Kemudian mitra. Nah, ya surat kesediaan mitra dalam bentuk in kind atau in cash. Itu kalau rumah sakit sih cukup sulit. Jadi saya carinya yang klinik yang atau enggak yang perusahaan yang memang jual alat kesehatan. Jadi mulainya carinya yang kecil-kecil gitu ya Pak, yang gede langsung, nggak langsung perusahaan besar mungkin, tapi cari perusahaan yang lebih kecil agar masuknya lebih gampang. Tipsnya waktu kontak gimana tuh Pak? Bapak kontak langsung via email, via telepon, Bapak datang langsung apa gitu? Iya, untuk konteks sih eh, kalau kebetulan kalau yang menjual alat kesehatan ini saya udah kenal orangnya sih, jadi Oke. ya WA gitu kan. Saya ajak Zoom. Nah, dari mitra ini jadi kenal mitra-mitra lainnya gitu. Ah, Jadi dia ada kenalan klinik ini, klinik itu gitu. Jadi saya kenal beberapa klinik dari mitra yang awal ini gitu. Jadi selanjutnya saya bisa kerjasama yang klinik ini. Kalau mau kerjain apa, klinik yang sana gitu. Jadi itu pembuka di awal sih menurut saya itu. terima kasih Pak Christian. Gimana buat Aduh, ada lagi yang mau ditanyakan buat Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Mumpung ada Pak Christian dan Pak Bugi di sini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu private langsung. Saya kebetulan juga lagi mau mengajukan Pak Bugi fundamental. Apa ada tips-tips tentang luarannya Pak Christian harus seperti apa sih luarannya tuh? Apakah misalnya kita buat luaran kalau fundamental ya, apakah luaran berbentuk konsep aja sudah bisa atau sudah kelihatan berbentuk produk atau gimana Pak? Ya, kalau dari isi saya sih keluarannya itu kan paper kan gitu. Ya, Pak. Nah, mungkin taruh yang kayak gitu dulu. Ah, ya, kayak gimana tuh Pak? Ya, kita mau ke jurnal P1. Oh, ya. Oke. Atau baru yang jurnal Oke. Tipsnya eye catching. Iya, Itu tarik dulu. Misalnya Kita nggak bisa. target kita adalah ke nature gitu. tapi yang sesuai Atau bidang Springer Nature. ya kan yang bidangnya sesuai Oke. jadi satu kemudian ya yang mungkin di bawahnya lah Oke. saya selalu seperti itu sih sama itu. Itu tipsnya para Bapak Ibu untuk luaran ya. Jadi yang eye catching untuk reviewernya dulu gitu. Oke, Satu lagi tipsnya Pak Brili. silakan Pak Bugi. Jangan submit di hari deadline. Nah, jangan submit di deadline. Kenapa tuh Pak? Karena kan kita dari RTT pasti ngecek proposalnya juga. Kita pasti kalau misalnya Bapak Ibu yang mendekati deadline pertama, dimana biasanya error. Oke. Akhirnya proposal yang udah disusun sampai berdarah-darah, sampai ngorbanin liburan, nggak tersubmit, nggak terkumpul, hasilnya nggak maksimal. Lalu yang kedua, kita juga tim RTT kan ada kewajiban untuk ngecek administrasi. Oke. Kalau Bapak Ibu submitnya di hari deadline atau pas deadline, otomatis kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, jadinya sudah terlambat, sudah tidak bisa diperbaiki, akhirnya ya proposalnya akan gugur atau ya kalau memang beruntung kan bisa lanjut terus sampai pendanaan. Betul. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kita sarankan kalau bisa jangan submit di hari deadline. Kalau bisa sebelum-sebelumnya. Karena sayang proposalnya udah Bapak Ibu susun capek-capek, udah Bapak Ibu susun semaksimal mungkin, tapi akhirnya nggak bisa tersubmit karena sistemnya error. Oke, jangan submit di deadline. Disarankan submitnya di tanggal berapa Pak Bugi? Kalau bisa sih di minggu-minggu ini sudah mulai sebelum Sabtu atau Minggu lah sudah mulai submit. Jadi kita juga ada waktu untuk ngecek, termasuk juga untuk supaya Bapak Ibu nggak terkendala dengan masalah sistem. Tapi kan tim RTT libur juga. Oh, Pak Bugi nggak libur Pak. Pak Bugi nggak ada tiap hari masuk Pak. tahu ya. Hari Minggu, hari Sabtu Pak, Pak Bugi masuk demi Bapak Heka dan Bapak Ibu yang lain. Tetap dicek rutin dari rumah Iya. Pak. Oh iya, iya. Kita tetap cek rutin dari rumah. Oh iya, oke Pak. Tenang Pak, aman. Hari Minggu aja tetap dicek.
Hari Natal pun sambil lihat Santa Claus tetap aja. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang ingin ditanyakan. Yes, Pak Dr. Rianto, selamat datang Pak Rianto. Selamat siang. Silakan Pak. Maaf ya tadi agak telat karena ada urusan. Gak apa-apa Pak, gak apa silakan Pak. Masih. Salam kenal Pak Buki ya. Ya, Pak, ini saya ada pertanyaan nih kan di sini kita kan ada namanya penyusun RAB ya. Jadi berapa proporsi persennya? Itu bagusnya bagaimana? Karena saya lihat ada bagian ada namanya pengumpulan data, bahan, data analisis data, sel data itu biasanya sepengalaman dari data tuh bagusnya berapa persen bagus proporsi. Lalu untuk pertanyaan kedua terakhir, tadi ya katanya mau ada nggak pakai persetujuan DK tapi persetujuan WR ya. Itu berarti deadline-nya kapan? Karena libur juga kan nggak mungkin WR libur-libur kita gangguin kan. Ya itu Oke. saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih Pak. Baik. Kalau untuk yang pertama tadi apa namanya? RAB, proporsinya gimana? Kalau proporsi RAB sebenarnya nggak ada ketentuan terkait proporsi Pak. Tapi yang penting itu kalau untuk yang fundamental, untuk yang tesis, yang disertasi dan dosen pemula, maksimal untuk APC jurnal atau publikasi itu 10%. Oke. Di luar itu silakan disusun sesuai dengan metode dan jadwalnya tadi. Tapi kalau untuk APC itu maksimal 10%. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajukan yang fundamental reguler, yang diajukan ke Dikti 140 juta, berarti APC-nya maksimal 14 juta. Lalu kalau untuk yang lain, misalnya untuk pengumpulan data, untuk analisis data, itu silakan disesuaikan dengan metode dan jadwal yang disusun oleh Bapak Ibu. Jadi yang penting, yang sebenarnya ada kewajiban proporsi cuma APC jurnal aja Pak. Lalu kalau untuk approval WR, Vice Rector, karena kebetulan proposal kita kan batas submitnya 29 Desember. Kalau approval kita dikasih waktu lebih sampai dengan 30 Desember. Jadi untuk approval nanti kita belakangan akan urus manual akan urus di RTT. Gitu Pak. Menjawab Pak Rianto. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rianto. Ada lagi Prof Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, Pak Christian ada yang mau disampaikan untuk penutup Pak? Silakan Pak. Ya, mungkin ya semoga sukses saja nanti ya buat proposalnya di tahun ini. Kebetulan mungkin di sini kan baru kali ini ya dia itu dari akhir tahun itu bisa mulai lebih cepat gitu kan. Baru mulai lagi dulu. Baru mulai lagi ya. Ya, saya kira ini kesempatan yang sangat baik gitu kalau bisa dapat di sini, soalnya waktu pengerjaannya itu jadi lebih panjang gitu. Jadi saya kira bakal sangat bermanfaat lah buat kita nantinya gitu. Silakan. Pak Bugi ada penutup Pak? Silakan Pak. Mari kita manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu buat ini kan buat jurusan juga tahun depan. Ini salah satu kesempatan meraih PI ada revenue stream, business program. Ini untuk tahun depan juga. Kemudian mungkin sekarang memang waktunya untuk hibah dikti maju kan biasanya kita di bulan April, bulan Mei ya Pak Presiden. Sekarang kita dari Kemdikti Saintek majukan ke bulan Desember, jadi Februari kalau berdasarkan jadwal tentatifnya sudah bisa mulai. Jadi waktu Bapak Ibu mengerjakan risetnya juga lebih panjang, mengejar luaran juga bisa lebih panjang. Kira-kira gitu Bapak Ibu, mari manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari diskusi hari ini. Inti dari pesan-pesan tadi, silakan manfaatkan hibah Bima yang sedang dibuka. Sayang sekali Bapak Ibu kalau tidak dimanfaatkan. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ternyata tahun depan ada ide-ide Bapak Ibu, tapi ternyata sudah tidak ada skema-skema hibah lagi Bapak Ibu yang buka. Jadi mumpung buka sekarang, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau Bapak Ibu sudah bisa jadi ketua, rangkul anggota-anggota. Kalau Bapak Ibu belum bisa jadi ketua, cari ketua yang bisa membantu Bapak Ibu mewujudkan ide penelitian bersama Bapak Ibu. Itu aja mungkin untuk diskusi Morning Tea hari ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, semangat, sampai bertemu di Morning Tea berikutnya.